Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sesuai dengan doa saya, semakin hari teman-teman jauh semakin semangat, semakin tambah bangkit lagi, semakin lebih kuat lagi, semakin lebih sehat lagi, bertambah sehat lagi sampai benar-benar pulih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu doa saya untuk kalian semua, para pejuang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder ataupun hipokondria, teman-teman. Baik, jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunari, teman-teman ya. Nah, kami akan membahas tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder, yang dikatakan Kang, tolong Kang jelaskan kenapa ya teman-teman ya. Setiap orang yang punya anxiety, psikosomatik disorder itu yang pertama susah tidur, ya kan, berantakan, nggak bisa mengatur untuk tidurnya. Nah, ini berantakan, susah banget untuk tidur, sulit banget ya, satu ya. Yang kedua, setiap sekalipun kalian bisa tidur itu gampang terkejut, mudah bangun, nggak pernah pulas. Kenapa? Karena paling sepulas-pulasnya orang terkena mempunyai gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatik disorder, itu rata-rata mereka tuh paling 2 jam dia akan terbangun tuh terkejut. Nanti efeknya sering kedutan. Nah, kedutan itu kedutan dari kepala, leher, tangan, kadang ke badan, ke perut, semuanya kedutan. Jadi seluruh badan tuh hampir semua, sebagiannya itu ya itu kedutan itu. 3 faktor ini yang dikatakan membuat kita kadang-kadang kepikiran, ke-trigger, ini kenapa. Kepala kita sudah bolak-balik ke rumah sakit, dikatakan ya normal-normal saja, teman-teman. Nah, gini teman-teman penjelasannya. Makanya simak terus video-videonya, jangan di-skip-skip, tonton sampai habis agar kalian bisa mengerti, agar kalian juga bisa paham, bisa mengatasi ketika ketika teman-teman ya keluar muncul 3 sensasi ini, teman-teman. Jadi kalian, oh ternyata begini, ternyata nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa, pada dasarnya memang itu nggak apa-apa gitu, teman-teman. Yang baru bergabung, teman-teman jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting, teman-teman. Karena apa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah semangat saya untuk terus selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder. Jangan lupa juga di follow juga akun TikTok saya, Facebook saya, dan juga Instagram saya. Kenapa? Agar video-video ataupun sosial medianya yang tentang seputaran edukasi ataupun motivasi tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu bisa berkembang dengan baik, teman-teman. Nah, baik teman-teman, jangan lupa juga ya share dan komennya. Terus kalau memang video saya itu manfaat, tolong bagikan ke media sosial Anda yang punya sosial media, teman-teman. Dan jangan lupa juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya, teman-teman. Baik teman-teman, sekali lagi saya untuk bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder, ataupun mengedukasi tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder, teman-teman ya. Sekali lagi saya di sini bukan ahli obat, bukan ahli herbal, apalagi dokter, bukan, ataupun ahli kesehatan, bukan, teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah ngalami, yang sekarang saya sebagai penyintas penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder, teman-teman. Teman-teman, kami mengedukasi agar kalian bisa termotivasi. Nah, untuk tema kali ini yang tadi saya sebutkan, yaitu bagaimana sih orang-orang terkena penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder itu sulit tidur, sulit istirahat, nggak bisa tidur tuh. Sekalipun tidur, sekalipun dia pules, itu akan dia terbangun setiap 2 jam sekali, pasti terbangun, pasti. Nggak mungkin sampai lebih daripada 3 jam. Itu rata-rata 2 jam gitu, kadang-kadang terbangun gitu kan ya. Terus juga sering kencing juga gitu kan ya. Kenapa? Ini yang menjadikan bikin ke-trigger, bikin bikin kepikiran. Nah, apalagi kita mempunyai anxiety, psikosomatik disorder, apa-apa ya semua harus dipikir. Apa-apa dipikir. Nah, ini yang menjadikan kuat, bisa down pikiran kita, dikatakan ini kenapa ya? Ini ada apa ya? Padahal kalian itu sudah memastikan bahwa setiap kamu periksa, dicek semuanya normal. Apa sebabnya kalian itu tidak bisa tidur? Apa sebabnya kalian itu tidak bisa istirahat dengan baik, dengan pulas, dengan nyenyak ya? Kenapa? Karena begini teman-teman ya. Khususnya untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder, teman-teman. Wajar teman-teman kalau kalian itu nggak bisa tidur sama sekali. Ataupun wajar juga sekalipun kalian bisa tertidur, itu hanya waktunya 2 jam pasti terbangun.
Nggak beda dulu kita sebelum terkena anxiety disorder ya, kita tidur pulas. Walaupun kita dikatakan tidur jam 1 bisa bangun jam 9 pagi gitu kan ya. Kenapa? Ya karena pada dasarnya dulu itu kita belum mempunyai beban. Belum mempunyai sesuatu yang dipikirkan, belum ada. Tapi sekarang kita semenjak terkena anxiety, walaupun udah berusaha semaksimal mungkin sampai ngedengerin musik, pakai handset, tetap nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ada satu beban yang kalian itu dikatakan tanpa disadari, teman-teman. Kenapa? Mungkin gua ini udah nggak banyak pikiran, Kang. Memang kalian tuh nggak banyak pikiran. Kalian tuh hanya 1 atau 2 pikiran yang selalu dikatakan apa ya? Terlalu menghayati, terlalu menjiwai, terlalu seolah-olah diratapi. Pikiran beban itu apa? Rata-rata orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, itu satu, yang pertama dia takut yang namanya penyakit berat ataupun terkena penyakit kronis. Satu tuh. Yang kedua, ujung-ujungnya dia takut M. Nah, ini yang menjadikan dasar beban yang kalian itu tidak bisa tidur. Kenapa? Karena biasanya kalian itu mempunyai tubuh yang sangat nyaman. Nah sekarang karena kalian itu banyak sensasi yang terkenal 1001 sensasi, itu menjadikan beban bahwasanya what happen ini, ada apa nih, aya naon ono opo iki. Bahwasanya selalu ini ada apa nih, selalu curiganya tentang penyakit berat, selalu curiganya tentang takut penyakit yang kronis, takut ujung-ujungnya gue takut M dadakan, takut M gue masih muda, takut, pokoknya serba takut semuanya. Nah di situ menjadikan beban yang sebetulnya membuat kalian itu tidak bisa tidur sama sekali. Nah ini teman-teman, jadi perlu teman pahami kesananya bahwasanya stop untuk berpikir tentang masalah penyakit, teman-teman. Kalian itu hanya dikatakan terkena anxiety disorder saja. Oke, kalian mempunyai asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Sekali lagi teman-teman, itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian jangan menjadikan salah satu beban. Jangan dijadikan ya penderita gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder ataupun hipokondria, kalian tuh nggak perlu menjadi satu beban. Karena ini teman-teman ya, kuncinya ada di dalam pikiran kalian, obatnya itu ada di dalam pikiran kalian. Ada di dalam pola pikir kalian. Kenapa? Kalian sendiri yang bisa mengendalikan. Kami mengedukasi oleh video-video ini, teman, agar kalian bisa termotivasi bahwa oh iya, cara mengendalikannya seperti ini. Oh iya, cara untuk untuk bisa menanggapi atau untuk bisa mengatasi seperti ini. Kami memberikan edukasi agar kalian paham, teman. Karena oh ternyata gue nggak bisa tidur seperti ini. Maka stop untuk berpikir kalian tuh kayak dulu contoh saya ya. Ketika saya mau tidur, saya nggak bisa tidur. Walaupun bahasanya saya sehari semalam, kadang 2 hari nggak bisa tidur. Kenapa ini? Sampai perlu minum obat tidur. Saya bilang, bukannya apa-apa teman-teman ya. Pada waktu itu, dulu awal-awal itu teman-teman, saya minum obat tidur juga nggak bisa tidur. Pernah gitu. Karena saya juga nggak bisa minum obat, susah nelannya juga. Akhirnya sampai dibebek itu kan, sampai diminum, ya nggak bisa tidur teman-teman. Kenapa? Wajar. Obat itu nggak ada apa-apanya. Pikiran kita lebih kuat. Pikiran kita itu bisa mengalahkan obat, hebat apapun tuh obat. Pikiran kita tuh. Makanya walaupun kita sudah minum obat, minum ini, nggak bisa tidur sama sekali. Sekalipun kamu bisa tidur dibantu oleh obat, itu paling 2 jam kamu akan terbangun. Saking kuatnya, begitu kuat dahsyatnya pikiran kita itu. Makanya kalian tuh yang perlu dilatih adalah pola pikir kalian. Maka ketika kalian sudah divonis, sudah diagnosis atau didiagnosa oleh dokter bahwa kalian itu hanya terkena gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder, maka kalian stop untuk berpikir yang terlalu jauh. Karena itu, mohon maaf teman-teman, itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kesalahan kita itu ketika sensasi itu muncul, itu selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat, selalu dikaitkan dengan penyakit kronis, selalu dikait-kaitkan gue mau mati, jangan-jangan gue mau begini nih. Seolah-olah kita itu orang yang paling menderita, seolah-olah kita itu orang yang paling meratapi, yang paling susah, kayak udah nggak ada semangat hidup lagi. Kayak gue ini seolah-olah orang yang paling menderita, seolah-olah seakan-akan nih hidup gue nggak lama lagi. Itu salah besar teman-teman. Ini yang membuat kalian itu mudah ke-trigger setiap detik, setiap menitnya. Maka imbas efek sampingnya karena kalian terlalu sepaneng cara berpikirnya, sehingga membuat kalian itu tidak bisa tidur sama sekali. Makan nggak nafsu, sekalipun kamu makan yang bergizi minum vitaminnya, tidurnya nggak teratur, terus olahraganya nggak sama sekali. Ya itu gimana
sebaik apapun kamu minum vitamin, sebaik apapun kamu minum makanan-makanan yang bergizi, ya, protein tidak akan diserap dengan baik, tidak akan dicerna dengan baik. Kenapa? Karena error nih, sistemnya lagi error. Ini pola pikir kita lagi error sistemnya. Akhirnya pencernaan kita akan kacau. Kalau sudah pencernaannya akan kacau, timbullah yang namanya karena pencernaannya nggak baik, ada yang mencret, ya kan? Mencret sehari bisa berapa kali, kadang berbusa, BAB-nya kadang-kadang berair, ya, kadang-kadang juga berdarah, dan juga kadang-kadang juga BAB-nya hitam. Kalian nggak usah khawatir, bahkan sampai ada yang 5 hari sekali BAB-nya, bahkan ada yang dikatakan seminggu sekali BAB-nya, dan itu cukup keras. Dan itu wajar teman-teman, karena pencernaan kalian itu tidak baik-baik saja. Kira-kira itu bahaya nggak? Enggak, tidak. Karena semuanya pencernaan karena nggak baik-baik saja, datangnya semua dari pola pikir kita. Nah, imbasnya dari situ teman-teman. Akhirnya tinggal apa? Tinggal selalu kedutan. Kedutan nih, kadang-kadang kedutan ya, apa ya? Kalau kedutan itu, kalau buat saya itu bilang kedutan, sering perut, dada, kadang belakang, walikat, tangan, itu selalu kedutan. Kenapa ya? Nah, kedutannya ini beda dengan dulu kedutannya. Kedutan yang dulu itu sebelum terkena anxiety, ya kedutan itu biasa gitu kan, hanya untuk penegangan biasa. Tapi kita sekarang udah terkena anxiety psychosomatic disorder, itu kedutannya terus-terusan tuh. Gak berhenti-berhenti, kadang dikeplak-keplak juga. Ya masih aja, kedutan aja. Ini kenapa nih? Nah, ini yang dikatakan karena terlalu lama kedutannya ini, sehingga membuat pikiran kita itu semakin gak tenang. Yang satu sensasi yang ini belum hilang, muncul lagi dengan sensasi yang lain. Nah, sensasi yang dua muncul lagi dengan sensasi yang ketiga. Wah, nambah-nambah tuh, nambah-nambah pikiran tuh, nambah-nambah was-was tuh, nambah-nambah cemas tuh, nambah-nambah mempunyai ketakutan yang berlebih. Nah, timbullah di situ teman-teman, bergejolak, nambah-nambah, nggak bisa tidur lagi. Dan di situ namanya lingkaran siluman, lingkaran setan, bolak-balik aja. Sensasi datang dipikir, ya kan? Nggak bisa tidur dipikir, ya kan? Apa-apa dipikir, jatuh lagi ke perasaan. Perasaannya jadi apa? Gundah gulana, meratapi, rasakan sensasi, menyamak-nyamakan sensasi. Setelah menyamak-nyamakan sensasi, lalu apalagi dia gundah gulana, aduh, meratapi lagi, begitu terus. Akhirnya apa? Mau olahraga malas, mau kemana-mana malas. Pengennya apa? Makanya orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder itu rata-rata mereka tuh malas mandi, malas ngapa-ngapain. Pengennya apa? Lebih dominan identiknya pengennya tiduran, rebahan, ya kan, rasakan sensasi, meratapi, nonton handphone, begitu mulu. Nah, maksud kami itu biar kalian bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder, maka yang perlu kalian lakukan adalah jangan kamu nuruti rasa malas kamu. Kamu hindari rasa malas kamu yang pengennya rebahan, tiduran, kamu hindari. Kamu bersosialisasi itu jauh lebih mudah. Harus bisa memaksakan, jauh lebih mudah agar kalian bisa lebih pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi, beraktivitas itu penting buat kalian. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu penting, karena musuhnya orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder yaitu di saat lagi sendiri. Makanya kalian nggak boleh sendiri dulu tuh sementara gitu. Kenapa? Kalau kamu sendiri dan ngelamun itu beda teman-teman, langsung pikirannya apalagi ngelamunnya itu pakai rebahan, apalagi ngelamun tiduran, dominan, otomatis punya pikiran, waduh, suka paling begini nih. Ketika kita lagi tidur, pikiran kita pasti tertuju pada sensasi. Sekalipun kalian lagi diam, tidak punya sensasi, ya kan, hari itu lagi aman badannya, tetap pikiran kalian adalah yang suka merasakan sensasi. Lah itu lebih orang-orang terkena anxiety seperti itu, dan itu ada adaptasi teman-teman. Kalian perlu membiasakan diri untuk bisa melupakan terhadap yang namanya sensasi dan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebih itu. Maka kunci yang pertama adalah satu, kita mengabaikan pola pikiran negatifnya, kurangi rasa takut kamu, rasa khawatir kamu, rasa cemas kamu, rasa was-was kamu, itu dikurangi. Kenapa? Dengan caranya beraktivitas seperti olahraga pagi, itu penting buat kalian tuh. Olahraga pagi, beraktivitas olahraga pagi itu konsisten banget ya. Olahraga pagi, kalau enggak lah lari kecil deh gitu ya. Terus bersosialisasi, ya, berkomunikasi, terus tujuannya adalah melupakan sensasi agar kalian bisa. Nah, terus terutama gini teman-teman, hindari tidur siang, ya, rebahan, tiduran siang, ataupun dikata sering ngelamun, bangun apalagi sampai tidur, hindari teman-teman. Banyakin beraktivitas. Kenapa? Diprogram untuk 2-3 hari ke depannya. Kenapa? Tidur lebih cepat itu membantu masa pemulihan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD,
yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Ini penting buat kalian. Ya, makanya kenapa kita itu nggak bisa tidur? Kenapa? Karena kita terpancing oleh dikatakan terkontaminasi oleh apa? Oleh sensasi tersebut. Karena orang anxiety disorder itu apa-apa bukan pakai tenaga tapi pakai pikiran. Otomatis kan adrenalin kita tuh langsung, wih, fake terus tuh. Wah, kerja terus tuh. Lah kita kan capek, makanya rata-rata orang terkena gangguan asam lambung anxiety yang disebabkan oleh anxiety disorder, teman-teman ya, itu mudah capek, mudah lelah, terus lagi mudah gampang ngos-ngosan gitu, gampang lemes. Wajar, karena tenaga kita dikuras oleh pikiran kita selama 24 jam real, teman-teman. Apalagi kita semakin kurang istirahatnya, ya mohon maaf, ya kita semakin lemas lagi, males lagi, lemes lagi, gampang ngos-ngosan. Wajar, karena apa? Istirahat kurang, ya kan, tenaga dipakainya dengan begitu ekstranya, disedot oleh apa? Oleh pikiran kita. Kerjanya pikiran itu menyerap tenaga yang lebih ekstra, teman-teman. Kalau pengen tahu, kalau kita kerja berat ya, kerja kuli bangunan, kita dibawa makan, istirahat sebentar, bangun seger lagi. Kalau orang yang tinggal, walaupun dia nggak ngapa-ngapain, dia tuh pikirannya, kerjanya udah otomatis lemes, ya kan. Padahal makan banyak, ya kan, tapi lemes, terus ngos-ngosan, mudah lelah, gampang ngos-ngosan, ya mudah capek, teman-teman. Ya karena wajar, tenaganya tenaganya orang-orang yang terkena anxiety karena kerjanya pikiran itu wajar kalau mereka itu dikatakan karena nyerap tenaganya begitu ekstra. Maka kalian itu benar-benar latihannya di pola pikir, dan pola pikir ini untuk menghindarinya dengan caranya apa? Yaitu beraktivitas olahraga pagi. Itu penting banget untuk membantu kalian, teman-teman. Olahraga pagi, beraktivitas dengan olahraga pagi, ya kan, terus juga bersosialisasi, berkomunikasi, interaksi itu penting, dan hindari tidur siang dan rebahan siang. Udah, kamu komunikasi, jangan mikirin sensasi, apapun sensasinya, kamu harus bisa menghalau sensasi tersebut. Dalam arti kan gini, kamu nggak bisa menghindar dari sensasi, apalagi melawan yang nggak bisa. Kamu hanya bisa nurutin sensasi tersebut. Kamu ngelawannya bukan melawan sensasi, tapi melawan rasa ego kamu yang setiap detiknya, setiap waktu ataupun setiap waktunya kamu selalu memikirkan tentang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebih. Kamu selalu memikirkan tentang terhadap terpicu oleh sensasi. Kamu harus bisa mengabaikan dengan cara memaksakan diri, walaupun pikiran kita masih ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebih. Kamu tetap yang namanya kegiatan-kegiatan kalian itu tetap harus diterapkan setiap harinya. Dicoba deh, teman-teman. 1 bulan saya jamin, teman-teman, kalau kalian dengan konsisten dijaga menjaga untuk masa pemulihannya, diterapkan ya metode-metodenya, insya Allah, teman-teman, 1 bulan itu, saya dulu 1 bulan itu untuk mengasah mental yang tadinya kepikiran takut kematian, yang namanya takut penyakit berat, takut penyakit kronis, ya intinya serba takut lah, karena badan kita yang selama ini gitu sebelum terkena anxiety disorder, kita aman-aman saja. Sebetulnya rasanya sama, ya kan, terkena anxiety dan sebelum terkena anxiety sama. Cuman kenapa sekarang tuh lebih ekstrim, lebih horor, lebih wah banget gitu ya? Karena kita menghayati, karena kita mendalami tentang sensasi itu, dikorek sensasi ini ketika muncul. Kenapa ya? Wah, itu error kan sistemnya, wajar, maklum lagi error sistemnya. Nah, kenapa terus semakin di dalam terus berlarut-larut, terus sampai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Makanya kita ini terlalu asik dengan sensasi, terlalu asik memikirkan tentang sensasi, terlalu asik memikirkan tentang rasa ketakutan sehingga kamu lupa berani, terlalu asik memikirkan dengan takut mati sehingga kalian itu lupa untuk hidup. Ya kan begitu, kamu terlalu asik mengkhawatirkan tentang takut penyakit sehingga kalian tuh lupa sehat. Ini kuncinya, teman-teman. Jadi coba deh kalian untuk mengabaikan pola pikiran negatifnya. Jangan terlalu sibuk memikirkan penyakit. Kalian itu aman. Bukti real amannya, kalian sudah periksa bolak-balik ke dokter, mau di ronsen, EKG, USG, cek antigen, semuanya. Apa kalian itu hanya terkena asam lambung, apalagi divonisnya kalian itu hanya terkena anxiety disorder, apalagi yang dirujuknya kemana, ke psikiater. Itu artinya kalau kalian sudah dirujuk ke psikiater, tanda kalian itu tidak ditemukan yang penyakit berat maupun ringan. Berarti Anda itu sehat, nggak punya penyakit bagian fisik luar maupun dalam. Berarti apa yang sakit itu? Nih, pola pikir kita yang perlu diperbaiki. Makanya adapun kalian pergi ke psikiater hanya diberikan obat penenang,
Oke, bagus, bagus itu. Nah, setelah kalian di psikiater, kamu obat di saat lagi tenang tersebut kamu jangan keasikan. Kenapa? Kamu manfaatkan ketika lagi damai, manfaatkan situasi tersebut, karena kamu itu tidak bisa ketergantungan pakai obat, ketergantungan apalagi herbal yang gak ada hubungannya dengan kalian gitu ya. Nah terus juga teman-teman, mohon maaf teman-teman, jadi kalian perlu pembelajaran agar kalian itu bisa mudah tidur gitu kan, dengan lelapnya, dengan asyiknya kamu bisa menikmati tidur malamnya. Yaitu tadi di program bangun pagi kamu beraktivitas dengan cara olahraga, terus juga bersosialisasi, berkomunikasi itu penting, dan hindari tidur siang ataupun rebahan. Kamu berusaha untuk beraktivitas deh sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu teman-teman. Kenapa? Agar tidur malamnya kamu bisa bisa maksimal. Agar tidur malamnya kamu dengan maksimal bisa maksimal teman-teman. Jadi ketika bangun tidur itu seger, ketika pagi bangun tidur itu seger, terus olahraganya pun juga enak teman-teman. Terus lakukan seperti itu, nanti akan ada perkembangannya. Kalian tak perlu yang namanya obat, apalagi herbal, nggak perlu. Kalian bisa sembuh dengan sendirinya. Ingat, pikiran kalian sendirilah obat buat penyembuh buat diri kalian sendiri. Terletaknya di pikiran kalian obatnya, bukan daripada apa-apa sekalipun kamu datang ke ahlinya, ke dokter, ya kan, psikiater, hanya diberikan obat penenang. Artinya kamu sistemnya suruh istirahat dulu. Dan selama ini kita itu yang gara-gara terkena gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder, itu kerjanya terlalu ekstra. Pikiran kita tuh terlalu ekstra banget. Terlalu berpikir tentang takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut penyakit yang ngeri banget. Nanti ujung-ujungnya gue masih muda, nanti ujung-ujungnya gue takut mati. Itu mulu yang dipikirin. Ini salah besar, sehingga memancing sensasi-sensasi yang lain. Ketika sensasi itu nggak bisa tidur, ada kedutan, akhirnya apa? Stres lagi, bisa menimbulkan hormon kortisol. Akhirnya apa? Perut begah lagi, gampang sembelit, kadang-kadang sakitnya lagi sembelit lah, sembelit ya, kayak melilit gitu kan, nggak enak lagi. Terus juga ulu hati mengganjal lagi, nelen juga nggak bisa, dada panas, kerongkongan panas, kadang-kadang dada suka sakit tembus sampai belakang. Dan itu nggak apa-apa teman-teman, itu sesuatu yang dikatakan wajar. Itu hanya bentuk otot penegangan, otot dada penegangan, kadang-kadang tembus sampai ke belakang, dan itu wajar. Kalian nggak perlu takut khawatir cemas yang berlebih itu teman-teman. Jadi kalian untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi, nggak perlu cemas lagi. Karena teman-teman, ya tadi sesuai dengan temanya, kenapa kalian nggak bisa tidur? Karena satu, bebannya kalian tuh sebetulnya ringan, cuman kalian sendiri bikin beban berat gitu. Contoh begini, sebetulnya gini, maaf gini teman-teman, kita itu kan selalu dianggapnya lebay ya, bagi pasangan kita, bagi siapapun, bagi teman saudara ataupun orang tua ataupun kakak adik dan sebagainya, orang-orang sekeliling kita. Sakit apa sih lu gitu kan, kamu tuh sakit apa sih gitu ya, gue nggak ngerti gini-gini ya, dianggapnya lebay. Makanya kita sering bolak-balik ke rumah sakit, merasa memperlakukan diri kita seperti orang sakit, itu lebay banget gitu kan ya. Dulu saya seperti itu, saya dianggapnya lebay, padahal saya bilang itu, lu nggak tahu apa yang gue rasain kan gitu ya, ketidaknyamanannya, ketidakenakannya, aduh pokoknya bener-bener. Nah itu juga disebabkan apa? Dan memang menurut mereka itu bener, kalau kita itu aman, kalau kita itu baik-baik saja, kita itu nggak punya penyakit berat, nggak punya penyakit apa, nggak punya, kita hanya di asam lambung saja yang akibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Itu wajar gitu. Semua dari sini teman-teman, dipicunya dari pengontrolannya daripada pola pikir kita. Selalu dianggap wajar, selalu dianggap, dikatakan apa, selalu dianggapnya lebay, wajar. Nah kita kepikiran lagi, apalagi teman-teman tetangga yang bikin ke-trigger, yang membuat begini, kok kamu nambah kurus aja, wah nambah-nambah, kamu pikiran lagi tuh, aduh ke-trigger lagi muda nih. Keduanya kamu ditambah lagi, kemana aja sih, kok gak kelihatan, kok muka gue sekarang agak putihan, waduh. Padahal kita karena nggak kemana-mana ya nambah putih, wajar ya. Nah bagi orang-orang anxiety itu langsung, waduh kenapa lagi nih, kok muka lu sekarang agak selong nih, kok sekarang agak kurusan nih. Udah, buat orang-orang yang terkena anxiety disorder itu langsung jadi beban. Dipikirin lagi tuh kesalahan kita, dipikirin lagi, bukannya masa bodoh, dipikirin lagi. Setelah dipikirin ke-trigger, setelah ke-trigger apa, dipikirin, nggak bisa tidur lagi. Makanya sensasinya awet. Kalian mau sebagus apapun minum obatnya, sebaik apapun kamu makanan ya, sampai diatur makanannya, itu tetap tidak membawa hasil. Kenapa? Karena pikiran kamu tuh selalu terkontaminasi oleh sensasi.
ketakutan dengan rasa takut, ketakutan dengan rasa khawatir, ketakutan dengan rasa was-was yang berlebih, yang ujung-ujungnya bakal takut mati. Makanya kalian tuh mudah ke-trigger, mudah cengeng, pikiran dan hati kalian itu mudah cengeng. Kenapa? Ketika ada orang yang tadi ngomong, kok kamu ada agak kurusan, kok kamu pucat ya, kok kamu nambah selong aja, itu membuat langsung piar, dipikirin lagi, sensasinya belum kelar, timbul lagi sensasi yang baru. Ada terus yang terkenalnya 1001 sensasi untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Makanya sekarang teman-teman, orang lain mau bicara apa, kalian harus bisa masa bodoh. Karena kuncinya satu, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya sama sekali, tidak berbahaya. Jadi kalian ada orang ngomong begini, biarin, abaikan saja. Ada berita duka, ya biarin, itu hanya mental kita saja. Perbaikilah pikiran kalian, dan mental kalian adalah kunci buat penentuan penyembuhan gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Jadi kalian jangan mudah ke-trigger, jangan mudah takut, khawatir, cemas yang berlebihnya. Kalian hanya perlu belajar mengabaikan pola pikir yang negatifnya, kurangi rasa takut kamu, kurangi rasa khawatir kamu, kurangi rasa cemas kamu, kurangi rasa was-was kamu yang berlebih, ya kan? Agar kalian semakin semakin semangat lagi. Ya, mengabaikan dengan caranya apa? Beraktivitas seperti olahraganya, olahraga pagi ya setengah jam ataupun 40 menit itu sedang lah. Lari-lari kecil ataupun olahraga jalan kaki saja. Gak jadi masalah, itu bagus. Nah, di jam-jam 8, jam-jam 7, jam 8 itu sangat luar biasa teman-teman. Dan itu sangat membantu buat kalian. Terus juga beraktivitas, bersosialisasi, berkomunikasi, tujuannya mengalihkan pola pikirnya terhadap sensasi itu teman-teman. Kalau sudah kita mengembalikan pola pikirnya, sensasi itu benar teman. Walaupun ada, kita udah nggak berpikir apa-apa. Udah dijamin teman-teman. Saya pun teman-teman. Alhamdulillah semenjak 2019 sampai saat ini. Akan pernah ke-trigger lagi? Enggak. Kenapa? Karena saya bisa mengontrol. Makanya, ayo sibukkan. Dan sampai saat ini pun kami masih tetap melakukan olahraga. Dan itu seneng. Buat kamu sih seneng. Dan gue nggak tahu kenapa setiap olahraga itu punya semangat sendiri, punya pede. Kita mau makan apa-apa nggak perlu takut, kita mau makan banyak juga nggak perlu takut. Benar teman-teman. Jadi itu sangat luar biasa. Olahraga itu sangat membantu buat orang-orang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder ya. Tapi saya sarankan jangan di rumah olahraganya, pergi keluar biar mengasah mental juga buat kita semua untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Itu teman-teman pemicunya kenapa kita nggak bisa tidur. Kenapa kita selalu kedutan, seluruh badan nggak bisa tidur, kedutan sekali tidur pulas selain 2 jam itu. Dari kita merasa orang yang paling bebannya paling berat. Jangan abaikan, kalian harus bisa mengabaikan pola pikir negatifnya, kurangi rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih. Nah, dengan cara beraktivitas, komunikasi, kurangi rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih dengan caranya beraktivitas, yaitu olahraga pagi. Setelah olahraga pagi, kalian juga harus bisa berkomunikasi, bersosialisasi, itu penting buat kalian. Dan hindari tidur siang ataupun rebahan ataupun ngelamun, karena musuhnya orang-orang terkena anxiety disorder itu di saat lagi sendiri. Nah, apalagi sambil rebahan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Al-Izan makan khotomanisan, saya manusia biasa, masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Barangkali salah-salah kata, ya mohon maafnya. Akhir kalam, saya juga akhiri video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Amin ya rabbal alamin.